Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Dalam kesempatan kali ini, saya Sabrina Nur Hasanah akan membahas tentang ayat-ayat tentang hutang piutang. Nah, dalam pengertian umum itu, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai atau secara kontan. Transaksi ini di dalam fikih dinamakan mudayana atau tadayun. Nah, di dalam ajaran Islam, hutang piutang ini merupakan muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang piutang ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Nah, contohnya hutang piutang ini juga merupakan perbuatan yang saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tujuan dari hutang piutang ini dalam syariat Islam ini ialah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, memupuk kasih sayang dengan cara mengurangi kesulitan yang dialami oleh orang lain, dan dapat mempererat tali persaudaraan kedua belah pihak. Nah, siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah atau panutan dan uswah atau teladan kita ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk membangun rumah, berhutang membeli kendaraan mewah, atau berhutang untuk bersenang-senang? Nah, Rasulullah di sini menjawab, ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang, tapi makanan yang beliau beli. Jadi kapan beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Beliau memberi kendaraan, tapi untuk kebutuhan yang sangat penting, yaitu untuk menjaga dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang luks pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim. Yang negara besar mereka tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Kita sebagai seorang muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diobang-abingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab-adab untuk berhutang. Nah, apabila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri pun dengan hutang, semua dan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik setiap saat melambatkan pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallahu azim. Yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, yang menangguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai qardun hasan, yakni pinjamannya sangat baik. Setiap detik itu menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih. Setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat gandalah ganjaran itu. Ia melipat gandakan karena ketika itu yang meminjamkan mengharapkan pinjamannya itu kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah, sehingga pinjaman itu berlipat ganda.
Yang lebih baik dari meminjamkan ialah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut ialah lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang dan membebaskannya dari hutang itu. Selanjutnya dalam hadis Bukhari diterangkan bahwa barang siapa yang menerima pinjaman dari orang lain dan dia ingin membayar, maka Allah akan menolong untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Jangan sampai hadis tersebut membuat kita berada dalam kondisi yang selalu berpikir, nanti kan dibayarkan Allah. Bukan itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin dan muslimat. Berkeinginan membayar berarti kita ketika kita memiliki uang atau memiliki barang, langsung dibayarkan, bukan tunggu nanti tidak, karena hadis tadi melarang. Selanjutnya dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini merupakan sebuah kezaliman. Nah, selanjutnya diterangkan bahwa, wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah, mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda kebayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar, dan menuntun jalan yang benar, menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.